Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia pada mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait kontrak kuliah dan perkenalan terkait testing. Oke, yang pertama yaitu referensi. Referensi yang akan kita gunakan yaitu ada bukunya Roger S. Prischmann dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi, buku Jilid 1, terjemahan penerbit Andi Yogyakarta. Kemudian yang kedua masih menggunakan buku Roger S. Prischmann, Jilid 2, dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi, terjemahan penerbit Andi Yogyakarta. Yang berikutnya ada bukunya Jenner Simarmata dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak, penerbit Andi Yogyakarta. Nah, untuk kontrak kuliah kita, yang pertama adalah dari kehadiran. Kehadiran standar ya, minimal 80%. Dan karena ini kuliah full e-learning, maka untuk kehadiran itu ditunjukkan dari post-test yang pertama. Nah, untuk post-test itu sebagai nilai tugas nantinya ya. Kemudian kehadiran juga akan diambil dari nilai kuis. Ya, jadi Anda mengikuti kuis itu dianggap Anda hadir. Kemudian UTS pun seperti itu dan juga UAS. Nah, yang berikutnya adalah penilaian. Untuk penilaian yang pertama, tugas itu 20%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Nah, untuk materi, apa saja sih yang akan dibahas pada mata kuliah ini? Yang pertama yaitu ada pengembangan perangkat lunak, dasar-dasar pengujian perangkat lunak, teknik-teknik pengujian perangkat lunak, kemudian pengujian berorientasi objek, strategi pengujian perangkat lunak, mengukur produktivitas perangkat lunak, dan implementasi sistem. Oke, yang berikutnya, apa sih testing itu? Nah, ini kita sudah mulai masuk dalam perkenalan terkait testing. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Myers 1979, testing adalah proses eksekusi program secara intens. Untuk apa? Yaitu untuk menemukan error. Kemudian, definisi testing menurut Hetzel 1983, testing merupakan tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan atau belum. Kemudian, definisi menurut standar ANSI atau IEEE 1059, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, yaitu defect, error, dan bugs, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Nah, dari beberapa pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya testing adalah proses untuk mengidentifikasi suatu sistem, apakah telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau belum. Nah, kemudian siapa yang mengerjakan testing? Di sini ada beberapa yang harus mengerjakan testing. Yang pertama adalah manajer proyek, kemudian rekayasawan perangkat lunak, dan spesialis pengujian. Oke, mengapa testing itu penting? Nah, testing itu harus dilakukan karena untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada sistem. Kemudian, jika testing tidak dilakukan, maka dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Nah, ini ya, seperti yang telah dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST pada tahun 2002, yaitu melaporkan bahwa bugs pada perangkat lunak menyebabkan kerugian ekonomi Amerika Serikat sebesar 59,5 billion tiap tahunnya. Nah, kemudian langkah-langkah dari testing. Yang pertama, pengujian dimulai dari yang kecil dan berlanjut ke yang besar. Maksudnya bagaimana? Nah, pengujian awal itu berfokus pada komponen tunggal atau sekelompok kecil komponen yang saling berkait. Nah, kemudian dilakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan dalam data dan logika pemrosesan yang telah tertanam dalam komponen-komponen tersebut.
Langkah berikutnya, setelah komponen-komponen diperiksa, kemudian komponen-komponen tersebut diintegrasi sampai sebuah sistem yang lengkap itu terbangun. Kemudian, lakukan rangkaian pengujian untuk menemukan kesalahan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Langkah-langkah testing yang berikutnya yaitu saat kesalahan ditemukan, kesalahan tersebut harus didiagnosis dan dikoreksi dengan menggunakan sebuah proses yang disebut pelacakan kesalahan atau debugging. Nah, ini ada beberapa pandangan dari praktisi terkait testing. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan pada program terhadap spesifikasi, kemudian menemukan bug pada program, menentukan penerimaan dari pengguna, memastikan suatu sistem siap digunakan, kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar atau tidak. Nah, pandangan yang berikutnya yaitu membuktikan bahwa error tidak terjadi, kemudian mengetahui akan keterbatasan sistem, mempelajari apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem, kemudian melakukan evaluasi kemampuan sistem, verifikasi dokumen, dan memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Nah, berdasarkan pada pandangan praktisi ini, dapat digunakan sebagai acuan dalam menguji sistem. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari testing ini? Yang pertama yaitu memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user atau belum. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi telah sesuai dengan sistem yang sebenarnya. Nah, ini dia manfaatnya. Manfaat dari testing yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan. Karena ketika suatu produk sudah diuji, otomatis produk ini bisa dikatakan layak untuk didistribusikan. Kemudian yang berikutnya, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error. Yang berikutnya, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem, dan menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Alhamdulillah, demikian perkuliahan kita di pertemuan pertama ini, yaitu terkait kontrak kuliah dan pengenalan terkait testing. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.